Oke, sekarang kita akan bahas bab 1.7 terkait matriks diagonal. Yang bulat dan simetri. Oke, kita bahas matriks diagonal. Oke. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi ya yang entry nolnya terletak pada diagonal utama. Contoh, kita punya matriks ukuran 3 kali 3 menjadi 5. Ini contoh matriks diagonal, ya. Entry tak nolnya terletak pada diagonalnya. Diagonalnya apa ya? Itu ya, yang entry baris dan kolom sama ya. Baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Ini matriks diagonal. Ini cuma diberikan contoh saja ya. Nah, matriks diagonal inverse-nya itu juga matriks diagonal. Kalau matriks diagonal yang punya inverse, nah ini jelas punya inverse ya, karena ininya 0 kan. Contoh misalkan ini 0, min 3, 0, 7, ya inverse dari ini apa? Ya tinggal 5, 0, 0, min 1, 3, 0, 7. Ya. Karena perkaliannya hanya melibatkan apa? Diagonal. Seperti itu ya. Betul. Terus kalau ini matriks diagonal, misalkan kita bilang ini A. Nah, kalau A kuadrat bagaimana? Ya, A kuadrat, nanti kalian lihat cerita apa? Tinggal entry diagonal, kalian kuadrat. Ini jadinya 25, ini jadinya 0, ini jadinya apa? 49. Ya, kalau A pangkat 3, seterusnya. Jadi kalau matriks, jadi jika, nah biasanya A itu ditulis seperti ini. Kalau A, jadi jika A itu matriks diagonal, itu biasanya ditulis ini. Jadi kalau A-nya ukuran N kali N ya, itu A sama dengan ini. Dia dari apa entry-nya apa? Ya, misalkan ya A11, A22 sampai apa? ANN. Tergantung nilainya. Kalau A yang ini, berarti kita tulisnya apa? Ini A sama dengan dia dari apa? Diagonal dari 5, 0, negatif 7. Seperti itu. Nah, kalau A matriks diagonal, pangkat N itu bagaimana ya? A pangkat N ini entry-nya. Diagonal dari apa? Ya A11, A1,1 pangkat N, A22 pangkat N, dan sampai apa? ANN pangkat N. Itu matriks diagonal. Nah, kemudian kita bahas matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Bahas begitu ya. Nah, jadi kita matriks segitiga. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang entry di bawah diagonalnya bernilai 0. Atau dengan kata lain ini, kalau kita punya matriks A, entry-nya kan ini ya, A, I, J, ya, ini dikatakan matriks segitiga atas jika ini
AI, J sama dengan 0 untuk apa? Untuk I lebih dari J. Seperti itu. Nah, berarti apa saja? Contoh, misalkan kalau kita punya matriks 3 kali 3. Nah, ini kan apa? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, berarti apa? Yang I lebih dari J. A21, A31, A32. Itu 0 semua. Berarti kalau itu 0, maka matriks segitiga. Jadi ingat, matriks segitiga atas apa? Yang segitiga di atas ini nilainya tidak 0. Kalau segitiga bawah, iya yang bawahnya yang tidak bernilai 0. Seperti itu. Jadi kalau matriks segitiga bawah itu adalah matriks persegi yang apa? Entry di atas diagonalnya bernilai 0. Atau dengan kata lain, kalau kita bilang A itu J itu matriks diagonal lagi. Matriks segitiga atas, segitiga bawah, saya tulis gini saja, segitiga bawah, maka I, J sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Oke. Ya, seperti itu. Dan ada beberapa sifat di situ kalau kalian lihat ya. Transposnya bagaimana, perkaliannya bagaimana, kalian bisa baca, tolong dibaca ya. Terus kemudian dari di sini muncul lagi definisi tentang apa? Muncul lagi tentang apa? Definisi matriks simetri. Ada lagi. Matriks simetri. Nah, misalkan A itu matriks, gitu ya. A ukuran N kali N ya. Ini matriks persegi ya. Nah, A itu dikatakan matriks simetri jika ini A transpos sama dengan, ingat ya. Jadi transposnya sama dengan dirinya sendiri. Itu matriks simetri. Nah, dari matriks simetri ini apa saja sifat? Kalian bisa lihat ya di teorema 172. Teorema 172 yang pertama apa? Misalkan A itu matriks simetri. Nah, apa saja yang kita punya? Yang pertama, A transpos juga simetri. Karena apa ya? A transpos A, gitu kan. Nah, yang kedua, misalkan ini, ternyata A dan B ya. Nah, A ditambah B juga matriks simetri. Dan yang ketiga, A tambah B dan apa? Kurang B. Setelah itu apa? K dikali A juga apa? Matriks simetri. Gitu ya. Jadi jangan lupa. Oke, kalau mau tunjukkan simetri ya tinggal kita transpos dengan dirinya sendiri ya. Yang pertama jelas ya. Ya transpos sudah A. Ya asimetri. Jadi A transpos juga simetri karena A transpos dan A itu sama. Yang kedua ya tinggal kita transposkan ya. A tambah B kalau ditranspos berdasarkan sifat transpos apa? A transpos tambah B transpos. A transposnya A, B transposnya B. Jadi begitu juga dengan negatifnya ya. Yang ketiga bagaimana?
Yang ketiga ya K kali A ditranspos ya K ditranspos K bilangannya. Jadi K dikali transpos ini kan sama dengan apa? Iya, KA. Nah, terus sekarang ini, bagaimana kalau A kali B? Gitu. A kali B, kalau A dan B-nya tadi masih sama ya, A dan B simetrik, A kali B ditranspos apa? Ya, B transpos, A transpos. Nah, karena B-nya simetri dan A-nya simetri, apa yang terjadi? Ya, ini sama dengan BA. Nah, tapi kita mau, bisa tidak ya kalau A, B transpos sama dengan AB? Artinya apa ya? Harus kalau apa? AB dan BA-nya apa? Saling komutatif. Jadi, dapat kita sifat yang ini. Yang teorema 173. Teorema 173. Dibilang apa? Misalkan A dan B itu matriks simetri. Gitu ya. Matriks simetri. Gitu ya. Nah, A kali B itu juga dibilang apa? Juga apa? Matriks simetri jika dan hanya jika apa? A kali B sama dengan B dikali A. Nah, ini. A dan B matriks simetri. Kalau A kali B matriks simetri, jika dan jika apa? A kali B sama dengan B kali A. Kita coba buktikan. Jika dan hanya jika berarti apa? Kita punya dua pernyataan ya. Yang pertama apa? Yang harus kita tunjukkan. Jika A kali B simetri, maka apa? AB sama dengan BA. Yang kedua apa? Jika AB sama dengan BA, maka AB apa? Simetri. Kita mulai yang ini. Kita namakan 1, ini 2. Kita mulai dari yang 1 dulu ya. A kali B simetri. Berarti apa? Akibatnya apa? Akibatnya A kali B ditranspos itu sama dengan AB. Ingat, berdasarkan sifat pada sebelumnya, kita punya A kali B ditranspos apa? Yo, B transpos A transpos. B transpos apa? Yo, karena B-nya simetri, A-nya simetri, B transposnya B, A transposnya A. Berarti kita punya apa? BA sama dengan AB. Komutatif. Yang kedua, kita punya apa? AB sama dengan BA. Apa yang terjadi? Ya, kita tinggal tunjukin. A kali B ditranspos apa? Ya, B transpos A transpos. Ini kan sama dengan BA karena sifat simetri. Kita tahu karena AB sama dengan BA, berarti BA sama dengan AB. AB transpos sama dengan AB. Berarti kesimpulannya apa? AB, A kali B apa? Matriks simetri. Seperti itu ya. Itu ada beberapa sifat. Nah, kemudian setelah itu kita punya apa lagi? Ada lagi, gitu ya. Ada lagi, kita lihat teorema 174. Dibilangnya seperti apa? Ini. Misalkan A itu matriks apa tuh? Matriks invertible, itu yang punya matriks yang punya inverse. Nah, dibilang apa? Sini. Jika A simetri, maka apa? A inverse juga simetri. Contoh, kalau A simetri ya berarti A transpos sama dengan A. Nah, kalau A inverse bagaimana? Kita punya ini. Kita punya ini ya. Kita punya A transpos sama dengan A. Karena simetri. Nah, sekarang kita mau tunjukkan A inverse. Kalau ditranspos apa? Berdasarkan sifat ini sama saja dengan apa? A transpos di inverse. A transpos apa? A.
Berarti A inverse transpose sama dengan A inverse. Ini ada sifatnya kan, jangan lupa ya yang ini. Jadi apa? A inverse transpose sama dengan A inverse. Berarti A inverse juga apa? Matriks simetri. Terus ada lagi sifatnya. Ada lagi apa tuh? Teorema 175. Dikasih sifat lagi apa? Dibilang ini. Misalkan A itu matriks punya inverse. Nah, dibilang apa? Maka A dikali A transpose dan A transpose dikali A apa? Juga apa? Punya inverse. Oke, sekarang kalau A punya inverse berarti A dikali A inverse. Kalau A kan punya inverse. Jadi A kali A inverse sama dengan A inverse A sama dengan identitas. Nah, ini lihat ini. Apakah A transpose juga punya inverse? Lihat ini ya. A transpose inverse-nya apa? Ini. A, lihat ya, dari sini kita dapatnya dari sini. Kan? Jangan sampai lupa ya. A transpose A dikali A inverse. Kalau di sorry. Kita mulai dari sini. Matriks identitas ditranspos sama dengan matriks identitas. Matriks identitas ditranspos sama dengan apa? A dikali A inverse ditranspos. Berdasarkan sifat transpos ini sama dengan apa? Yo, A inverse transpos dikali A transpos. Nah, terus ini apa? Saya sama dengannya begini ya. Ini sama dengan apa? Yo, ini sama dengan A inverse transpos sama dengan apa? Ya, sama dengan A transpos inverse dikali A transpos. A transpos punya inverse. Oh, ini kan kalau kali dari kiri, kali dari kanan juga sama. Tapi jangan pakai ini, kita pakainya ini. A inverse A ditranspos sama dengan apa? Yo, A transpos dikali A inverse transpos. Yo, ini sama dengan A transpos dikali A transpos inverse. Jangan lupa ya, sifat yang inverse transpos dan transpos inverse. Nah, itu untuk 1.7 sekian. Kita untuk bab 1 kita belajar dari bab 1.1 sampai 1.7 ya. Oke.